Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Rara, Yohana, Alvin, Apin, dan Arifin. Pengertian hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau yang disebut herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase, yaitu fase pertama, terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua, yaitu ketika rumen sudah penuh. Hewan ruminansia akan mengeluarkan makanannya yang dikunyah tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung, bercampur dengan enzim dan terjadi proses secara kimiawi oleh enzim. Makanan selanjutnya masuk usus dan sisa-sisa makanan berupa feses dibuang melalui anus. Berikut merupakan contoh bagian organ dari hewan ruminansia. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Rongga mulut mamalia dibentuk oleh 3 atap, yaitu palantum durum, langit-langit keras, palantum mole, langit-langit lunak, dan velum palestini pada bagian tepinya. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi untuk mencerna makanan secara mekanik, yaitu mengubah ukuran makanan yang besar menjadi kecil. Hasil pencernaan di mulut disebut bolus. Macam-macam gigi yang terdapat pada mamalia yaitu 1. Gigi seri, incisivus. Gigi ini berbentuk padat dan berfungsi untuk memotong makanan. 2. Gigi taring, caninus. Gigi ini berbentuk runcing dan berfungsi untuk menyobek makanan. Biasanya gigi ini berkembang baik pada hewan karnivora. Yaitu yang ketiga, geraham depan premolar. Geraham ini berfungsi untuk mengunyah. Yang keempat yaitu geraham belakang molar. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan bentuknya sama dengan molar pada manusia. Lidah sebagai indera perasaan makanan sekaligus membantu menelan dan mengatur letak makanan. Kelenjar ludah yang mengandung enzim pitialin untuk memecah amilum menjadi maltosa. Yang selanjutnya yaitu esofagus, kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini dikarenakan kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm. Tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya yaitu lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Yang pertama yaitu rumen, perut besar, berfungsi untuk menyimpan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang kedua yaitu retikulum, perut jala, berfungsi tempat menyampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimama yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga yaitu omasum atau disebut dengan perut buku, berfungsi membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang keempat yaitu abomasum atau perut masam, berfungsi mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri yang jahat yang masuk bersama makanan. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung.
Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Usus hewan ruminansia lebih panjang daripada hewan lain karena fermentasi selulosa yang dilakukan bakteri dan protozoa di dalam usus agak lama. Selanjutnya yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Perjalanan makanan pada sistem pencernaan hewan ruminansia yaitu rumput, selanjutnya mulut, selanjutnya esofagus, selanjutnya rumen, selanjutnya retikulum, selanjutnya omasum, selanjutnya abomasum, selanjutnya usus halus, selanjutnya usus besar, selanjutnya rektum, dan selanjutnya anus. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.